Dan soal akidah itu siapapun itu tidak ada kata-kata toleran, ya, tidak ada. Siapapun yang mengajaknya sampai yang harus kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi kedua setelah Allah itu dua orang tua pun tidak boleh ditaati. Ya. Ini keteguhan dari imannya seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka iman dia itu digelar dengan imanuhu solbun. Solbun itu apa? Keras, beku, nggak bisa dipecahkan, saking kuatnya, ya, nggak bisa dipecahkan dengan apapun bentuknya, tidak dijualnya. Nah ini yang harus kita pelajari juga dari keimanan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, karena banyak orang yang menjual imannya sangat mudah sekali, sangat murah sekali, ya, sangat gampang sekali. Nah, ya, itu di antaranya dengan orang yang disayanginya, ya. Untuk saat begitu, untuk kita mungkin melalui penyakit, bisa jadi, ya, atau anak kita yang sakit, ya, atau kita sendiri yang sakit. Bisa jadi kita, wah, tentu sayang, diajak orang mau datang ke situ sini, akhirnya kita mau. Itu termasuk menjualkan alangkah murahnya iman kita, ya. Ya, atau dengan kedudukan atau dengan apa. Tapi beliau ini pelajaran yang sangat penting bahwa beliau ini memiliki, ya, keimanan yang tangguh, ya, dari sejarah masuk Islamnya yang dihalangi oleh keluarganya, tapi dia tetap tidak mau meninggalkan apa namanya keislaman itu, walaupun ibunya istilahnya itu meninggal karena masuknya apa namanya ibunya masuknya dia ke dalam agama Islam, ya. Kita kan banyak kalau enggak ini udah kan karena istri kita nggak tahan, ya, anak godaannya udah bisa gini sudah nggak apa-apa lah, yang penting ini, ya. Ini sangat lemah, tapi inilah kita meniru imannya Sa'ad bin Abi Waqqas yang luar biasa. Maka digelar dia imannya itu solbun. Solbun nanti keras, padat, buku, tidak bisa digoyahkan, ya, digoyahkan. Ini keimanan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat mulia yang Allah anugerahkan tadi keimanan yang tangguh. Jadi dari apa namanya keislaman beliau di awal waktu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah pejuang yang tangguh, ya. Beliau ini dipilih oleh Umar ibn Khattab ketika memerintah menjadi Amirul Mukminin, khalifah kedua Rasulullah SAW. Ketika itu ada penaklukan, ekspansi ke mana? Persia. Persia di mana? Irak, Iran, ya, Iran, ya, itu ya. Ekspansi penaklukan, ya, bukan penjajahan loh, ingat loh. Islam itu bukan menjajah. Ya, beda menakluk dan menjajah. Ya. Jadi Islam itu menaklukkan itu ada pilihan. Dia tidak menghancurkan, dia tidak juga memaksa. Ya. Kalau masuk Islam oke, gak apa-apa. Kalau tidak mau masuk Islam bayar upeti. Nah, kalau tidak juga mau bayar upeti, mau masuk Islam tidak mau, baru yang ketiga perang. Nah, ya, jadi ada pilihan. Dan juga dalam peperangan tidak menghancurkan rumah ibadah, ya, tidak menghancurkan, kanisah dibiarkannya, gereja, ya, apapun bentuknya itu tidak dinikah, tidak membunuh yang tua, tidak membunuh wanita, tidak membunuh, itu ajaran Islam. Jadi menaklukkan. Maka ketika ada perluasan kekuasaan Islam ke Persia,
Ya, ini ada terjadi ya, ada adanya. Akhlaqat amba'il Amir Mukminin Umar bin Khattab. Jadi ada yang membuat hati Umar bin Khattab itu bergoncang. Ada berita pasukan Islam ya yang diutus ke Persia itu, itu mengalami pembantaian yang luar biasa. Bi yaumin wahid 4,000 syahid. Ada satu hari itu dibantai ya, dibunuh syahid ya sebanyak 4,400 syahidan. Jadi ada berita mulai ekspansi ke sana, ternyata umat Islam dibunuh. Satu hari itu 4.000 nyawa melayang syahid. Ya, syahid itu. Maka Umar mendengar itu, wah dia ini. Maka Umar ya pada hari itu pun bertekad ingin pergi dengan sendirinya, ingin menyusul syahid itu. Artinya dia ingin juga syahid. Sebagaimana 4.000 yang dibunuh ya, yang diinikan, artinya dalam dirinya mereka berperang tadi di Persia itu. Maka ketika Umar ingin keluar menuju ke Persia, Irak, maka dia mengamanahkan khalifah atau kepemimpinan itu ke Ali bin Abi Thalib. Ya. Apa namanya itu? Dalam bahasa kita ada yang pergi umroh, apa namanya, PJS ya, pejabat sementara kan, mana kan ya, delegasinya, ya, amanah wewenang ya. Kemudian, tapi banyak yang artinya apa? Nggak ingin itu Umar itu harus pergi. Kenapa? Mereka ini khalifah, dia ini khalifah, ya khalifah. Ya, maka terdengarlah berita kabar Umar akan berangkat. Nah, sendiri tadi dia sanggup. Terdengar oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Mendengar hal tersebut, ya, Abdurrahman bin Auf menyusul Umar bin Khattab ini dan ingin kembali ke Madinah supaya musyawarah dulu. Gak usah Amirul Mukminin yang berangkat, cukup tunjuk di antara kami ini siapa yang akan memimpin nanti perang penaklukan Persia. Ya. Maka bermusyawarah, akhirnya Pak Umar pun kembali ke Madinah. Ya, dia udah keluar nih, udah berangkat karena dijemput tadi. Ya. Kemudian ketika bertemu dengan para sahabat dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, siapa di antara kalian menunjuk siapa yang pantas untuk memimpin peperangan atau penaklukan di Persia? Maka bersuara lantanglah Abdurrahman bin Auf yang mengatakan, saya sudah menemukan. Ya, saya sudah temu, saya dapat orangnya. Ya. Maka Umar mengatakan, qala paman huwa, siapa, kata Umar. Qala Abdurrahman al-asadu bi barasinihi. Nah, ya. Dia adalah singa yang gagah berani. Namanya Sa'ad bin Malik Az-Zuhri. Ya. Yang dikenal dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ini dia dipilih Qiyadatul Jaish sebagai panglima perang. Nah, ya, panglima perang. Nah, karena dipilih dia memang sudah tidak ada peperangan. Dalam peperangan Rasul itu ada dua namanya, ya. Nabi perang itu ada dua. Ada namanya Asro, ada namanya Saroya, ya, Saroya.
Ya, Saroya itu Nabi mengutus sahabatnya, tapi Nabi tidak ikut dalamnya. Ya, ada satu peperangan itu Nabi juga ikut. Nah, yang Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak pernah absen dari keikutsertaan dia perang bersama Rasulullah SAW. Dan dia memang punya dua senjata. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya dua senjata. Senjatanya ampuh. Pertama, dia ahli dalam memanah. Ya, kalau dia lepaskan anak panahnya, tidak ada yang pernah meleset. Ya, kenapa demikian? Karena dia dapat doa dari Rasulullah SAW. Irmi bisahmika ya Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Nabi. Maka pertama kali yang melepaskan anak panah dalam Islam itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, lempar anak panah. Ya, maka tidak pernah anak panah dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang tidak mengenai musuh. Dia tidak pernah meleset. Kenapa? Karena ada memang doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama senjatanya. Yang kedua, senjata Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah doanya tidak pernah tidak dikabulkan. Ya, karena juga Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, ya Sa'ad, ya berdoalah, sesungguhnya doamu itu senantiasa dikabulkan. Maka dia punya dua senjata yang luar biasa, ya, keahlian memanah dan tidak pernah meleset panahnya. Ya, kenapa? Doanya Rasul, ya, tentunya mustajab. Ya. Yang kedua, doa dia, doa Sa'ad bin Abi Waqqas yang luar biasa. Maka pertama kali yang melemparkan anak panahnya dalam Islam ketika perang apa? Perang pertama kali apa? Perang Badar. Ya, maka Rasulullah tidak pernah mengucapkan kalimat ini, irmi bisahmika ya Sa'ad bin Abi Waqqas bi ummi wa abi. Ini tembusannya adalah jaminannya lah emak dan bapakku, kata Nabi. Nabi tidak pernah mengungkapkan dalam sahabat yang lain, hanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dikatakan. Maka anak panah dari Sa'ad Abi Waqqas ini memang luar biasa. Yang kedua, doanya. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajab. Banyak. Di antaranya pada satu hari diriwayatkan, ya, zalika man yarwihi Amir bin Sa'ad, yang mengatakan ro'a Sa'ad rajulan yasubbu Aliyan. Pada satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas ini melihat seorang, ya, mencela Ali, mencela Tolhah, mencela Zubair. Ya, lalu kata Sa'ad, dia larang, jangan, panahahu, ya, jangan dihina, jangan dicela Ali, Tolhah, Zubair, jangan, dilarang sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi laki-laki ini, orang ini tidak mau, ya, tentunya orang kafir, Quraisy, ya. Falam yantahi, jadi dia tidak mau, tidak pedulikan. Faqala lahu izan ad'u alaika. Kalau begitu kata tidak mau, saya doakan dulu. Ya. Jangan pula kita ikut ke doa kita belum makbul, ya. Doa dia makbul. Izan ad'u alaika, saya akan doakan atasmu. Alaika itu maksudnya doa yang apa ya? Yang tidak baik, ya, alaika, ya. Tidak baik arti kata celaka, ya. Faqala rajul aroka tatahadduni ka'annaka nabi. Akhirnya dia mengatakan, engkau ini apa istilahnya itu, nakut-nakuti aja, ya, seakan-akan kamu nabi, karena nabi mustajab doanya. Meremehkan ada, ya, Allah katanya, macam nabi aja, ya kan, nabi aja. Fansarafa Sa'ad, akhirnya Sa'ad pergi, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia angkat tangannya, rafa'a yadayhi wa qala, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal rajul qad sabba aqwaman sabaqat lahum minkal husna. Ya,
Maka kata Sa'ad, ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwasanya orang ini telah menghina suatu kaum, ya, maka ya sabaqat lahum minka al husna. Artinya apa? Pergilah ya dari dia itu kebaikan, tidak ada baiknya. Orang ini habis kebaikannya. Wa annahu qad askhataka sabuhu iyahum. Jadi dia ini sudah menghina, ya, maka balaslah hinaan atau celaannya kepada dia. Faj'alhu ayatan ma'ibratan. Jadikan dia itu sebagai contoh dan pelajaran. Ya. Falam yamdi ghairu waqtin qasir, tidak lama dari itu. Hatta kharajat mi'ihda duwaril naqah nadah la yarudduha syai'un hatta dakhalat zihamin nas ka'annaha tabhasu an syai'. Ya, tidak lama dari itu keluarlah naqah. Naqah itu banteng. Ya, di kerumunan manusia itu keluar banteng. Banteng ini nyari dari siapa tadi? Ya, jadi dia nyari seseorang. Siapa yang carinya? Yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Summa iktahamat rajul, kemudian dia nemukan laki-laki tadi. Fa akhazathu baina qawamiha, diinjak-injaknya. Ya. Wa ma zalat takhabbatu hatta mata. Jadi sama banteng itu diinjak-injak, diseruduk, apa semua sampai mati. Nah, ini diantara mustajab doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, doanya mustajab. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika beliau ini diutus untuk menjadi qaidan, ya, sebagai panglima pasukan perang Islam, yang waktu itu menemui namanya siapa? Panglima perang di Persia waktu itu namanya Rustum. Ya, Rustam, ya, yang juga dengan gagah berani dengan mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sebenarnya berapa pasukan? Nah, ya, kok berani sekali? Ya, berani sekali tentang kami. Sebenarnya ada berapa nih pasukan yang kau bawa? Ada berapa? Berani tentangnya. Ya, maka dia mengatakan pasukan kami itu tidak banyak. Ya, cuma pasukan kami itu dia punya dua kegembiraan. Ya, dia mengatakan dia punya dua kegembiraan. Apa itu kata Rustum? Apa itu? Ya, sehingga dia berani karena engkau berani. Ya, dia mengatakan yang pertama, kami tidak mencari ketenaran dari perangan ini. Artinya apa? Perangan ini betul-betul ikhlas. Ya, ikhlas. Ya. Yang kedua, kalaupun kami pergi dan tidak kembali lagi, berarti pasukan kami ini berani mati. Dia sudah menemui surganya, ada kebahagiaan dia. Ya, maka walaupun dia sedikit, dia tidaknya. Ya, wa yas'alu Rustum ma wa'adaka Allah. Ada dua janji Allah. Ma wa'adaka Allahu allazi wa'ada iyyahu. Ya. Yang pertama kata al-jannah li syuhadaina. Nah, pertama kata surga untuk para syahid. Yang kedua wazzafu li ahyaina, dan kemenangan bagi yang hidup. Ya. Itu betul. Jadi kami ini memang suka perang. Kenapa perang? Kami ada dua janji Allah. Kalau mati syahid. Ya, jannah li syuhadaina, surga bagi yang syahid. Kalau hidup, kemenangan. Man zafara zafiru. Ya, beruntung, menang, gitu kan? Nah, wa ya'udul waqtu ila qaidil muslimin as-Sa'ad yubir anna al-harba wa tamalla ainahu Sa'ad bidun. Ya, baru saat itu kembali ke pasukannya, yuk kita perang, hadapi musuh. Ya, tidak ada kata takut, tidak ada kata gentar, walaupun dia banyak.
dalam peperangan ini Masya Allah dia itu kena penyakit bisul. Ya, bisul itu tidak bisa duduk. Dalam keadaan yang bisul. Tapi walaupun kena bisul itu dia tetap tegar. Ya, dengan takbirnya Allahu Akbar. Ya, ayo maju. Pasukannya tidak pernah gentar. Ya, akhirnya apa? Menyerah. Rustum itu buat perjanjian. Ya, perjanjian. Nah ini ya. Maka dia itu dengan sakit pun tetap dia menghadapi musuh. Kita sakit dikit dia datang lagi pengajian. Ya. Maka tadi baca ini jadi saya demam. Alhamdulillah keringat ini ya. Gak batuk dikit ya. Jadi Masya Allah ya luar biasa. Tapi ingat tadi yang dia cari bukan ketenaran ya. Keikhlasan yang luar biasa. Setelah peperangan walaupun menang begitu dia tidak ada. Saya harus menjadi khalifah. Saya harus menjadi enggak. Tetap dengan keteguhan dia yang dia cari ridha Allah. Apa ininya? Jasa dia luar biasa karena Sa'ad bin Abi Waqqas orang Persia berbondong-bondong masuk Islam ya. Jadi orang Persia Iran sekarang itu Islam itu ada peran dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau dia dulu pengecut nggak sampai ke sana ya. Kalau dia dulu penakut nggak sampai ke sana. Tapi inilah keberaniannya. Tapi ingat keberanian yang dilandasi dengan keikhlasan. Ya, kalau ikhlas sudah mendominasi kita, berani itu datang. Ya, tidak ada takut. Ya. Kenapa kita masih takut? Karena kita kurang ikhlas. Ya. Kita kurang ikhlas. Kita kan takut dengan apa semuanya. Ya. Nah, kenapa teman-teman itu sanggup dia di penjara karena keikhlasannya luar biasa. Ada yang dia cari ya, dia nyari walaupun kata tuduhan orang gini-gini cari ini, tapi dia tetap. Nah ini kenapa? Keikhlasan sudah muncul. Maka ikhlas ini luar biasa, apalagi dalam perjuangan. Ya ini yang diinginkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Memang nampak dia setelah beliau menaklukkan semuanya sudah kembali. Ya, tidak ada keinginan untuk jadi itu ini ya, amanah itu ini tidak minta ya. Sekarang kan banyak berjuang ini sudah nih apa ya. Ada ini ada apa, ada kacang di balik BPY ada itu kan apa ya itu sekarang kan begitu ya. Setelah berjuang ada apa yang didapatkan ya, ada dapatkan. Kadang ada Pak orang ini juga orang mau wakafkan tanah itu kan ada itu. Dia tanya, Ustaz, kalau wakaf ini kami dapat apa? La ilaha illallah. Kalau kamu wakaf saya dapatnya ya akhirat. Ya. Jadi bukan dapat apa hasilnya. Kalau mau wakaf memang dapatnya akhirat. Ya, nah ini. Tapi kalau keikhlasannya kurang tadi, dia mau ya. Akhirnya tidak jadi diwakaf. Kenapa? Katanya, udahlah, Ustadz jadi pengurusnya saja, kami jadi yayasannya, kami mengurusnya, Ustadz silakan pengurus saja. Akhirnya pun kita sudah kalau begitu ambillah. Itu. Ini apa? Kenapa? Karena dia mengharap dunia ya, dari perbuatan. Maka ada keikhlasan. Ini kita ambil dari Sa'ad bin Abi Waqqas, perjuangannya betul-betul ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia punya senjata tadi. Ya, senjatanya luar biasa tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, ternyata yang pernah saya ucapkan kemarin, siapa yang dikatakan Rasulullah itu ada yang setelah wudhu tuh muncul seorang laki penghuni surga. Siapa dia? Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa keistimewaan dia? Itu dia tidak pernah menaruh dendam, iri dengan saudaranya muslim.
Ya, kalau ibadahnya biasa aja, tidak ada terkenal. Tapi satu dia yang punya hati yang tulus, ya, tulus. Dia betul-betul dia tadi ketika dikatakan Abdullah bin Umar mengatakan, apa sih amalanmu? Kok Rasul mengatakan rajulun min ahli jannah, 3 kali kata Nabi ada laki-laki muncul, engkau terus yang muncul. Coba tunjuk amalan apa? Katanya nggak ada, biasa aja. Nah, cuman terakhir katanya, cuman saya itu ada satu, saya tidak pernah merasa ada menyimpan sedikit iri, dengki, sakit hati dengan sesama orang Islam. Tidak ada. Ya, kita banyak sakit hatinya, nak. Ada orang sakit hati, makanya tidak sembuh-sembuh sampai mati. Nauzubillah. Kadang yang membuat penyakit itu sakit hati. Karena kita sakit hati itu bawa penyakit, pikirnya apa semuanya ini ya. Tapi kalau kita tidak ada itu aman. Ada orang yang berutang dengan kita, kalau sakit hati kan kenapa dia ini. Tapi kalau kita ikhlaskan aman. Ya. Apalagi ada yang jahat sama kita, kalau kita ikhlaskan aman. Tapi kalau kita bawa ke hati sampai mati, itu yang buat penyakit kadang. Ya. Pikirnya tidak sampai, penyakitnya sampai. Nah, ya, maka kecilkan semuanya. Ya, apalagi yang sudah ada potensi darah tinggi, pecah pembuluh darah. Alhamdulillah ya, saya ini ada, maka saya udah silakan diri saja, dirilekkan saja gitu ya, nggak usah dipikirkan. Kalau masalah banyak, semakin tinggi keimanan yang kita miliki, semakin tinggi pula masalahnya. Ya, tidak ada masalah, berarti imannya belum. Belum imannya, belum. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, jangan mengira kita ini sudah beriman kalau tidak ada cobaan. Kalau belum ada cobaan, jangan aku beriman. Kenapa? Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi cobaannya. Ya, siapa yang paling tinggi imannya? Nabi. Ada namanya ulul azmi. Dikit cobaannya, banyak, luar biasa. Ya, tadi ini keimanan. Maka semakin tinggi keimanan, semakin tinggi pula cobaan. Maka cobaan itu tadi kalau kita ikhlaskan, insya Allah aman. Ya, penyakit. Ayub, iznada rabbahu, apa katanya? Apa kata Nabi Ayub yang sakit? Apa doa Nabi Ayub? Apa kata dia? Apa kata dia? Inni massaniya su durra wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini ditimpa durra. Durra itu penyakit. Tapi saya tahu anta arhamur rahimin, engkau maha pengasih. Nah, kalau kita tiba sakit udah ingat itu. Anni massaniya durra wa anta arhamur rahimin. Aman. Ya. Ya. Ujungnya dari itu sembuh kan dia? Sembuh, alhamdulillah. Tapi sebentar enggak lama. Sampai kelulat. Ya. Tapi tetap anni massaniya durra wa anta arhamur rahimin. Ya. Wa iza maritu fa huwa yashfi. Kalau saya sakit dia yang menyembuhkan. Nah, itu ya. Ini kalau penyakit atau cobaan-cobaan lain banyak insyaallah. Ya. Ya, jadi jangan ini, mudah-mudahan tidak dikasih coba. Tidak naik imannya. Ya, tidak naik imannya. Karena dicoba macam-macam. Ya, maka dengan itu yang menghadapi cobaan dengan cara ikhlas, mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung nanti setelah salat jamaah Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek seharian. Saya udah. Insyaallah.